Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22-23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 atau pada tanggal 20 Af 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 5 ayat 33 yang berkata demikian saudaraku. Kamu harus berjalan dalam segala jalan-jalan yang telah Yahweh Elohim perintahkan kepadamu, supaya kamu dapat hidup dan hal itu baik bagimu, dan kamu akan lanjut umur di negeri yang akan kamu miliki. Saudaraku, firman yang baru saja kita baca dan kita dengar tadi berbicara perikopnya tentang 10 perintah. Di dalam kitab Ulangan 5 ini saudaraku, Mose kembali mengulang tentang peristiwa 10 perintah yang ditulis di dalam 2 loh batu saudaraku. Dan bila kita renungkan tentang peristiwa itu saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita dapat ambil dalam pemahaman kita saudaraku. Yang pertama adalah bahwa perintah itu diberikan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel saat itu, dan bukan kepada Abraham leluhur mereka saudaraku. Dan inilah rancangan Bapa Yahweh. Kenapa? Karena ada 2 hal yang dapat kita lihat. Pertama, tentang 10 perintah Elohim ini merupakan hal yang pokok saudaraku. Sehingga 10 perintah Elohim yang ditulis dengan jari Bapa Yahweh di 2 loh batu ini, dan lewat satu fenomena yang luar biasa dahsyatnya saudaraku, gunung berapi namun tidak terbakar, dan api kemuliaan Bapa Yahweh sampai membumbung tinggi ke pusat langit. Ada petir menyambar-nyambar, sangkakala berbunyi saudaraku, dan gemuruh begitu kuat saudaraku. Dan seluruh bangsa Israel pada waktu itu dibukakan pendengarannya saudaraku, sehingga Bapa Yahweh berbicara langsung tentang 10 perintah ini saudaraku, dan didengarkan oleh seluruh umat pada waktu itu, mulai dari Mose dan seluruh umat bangsa Israel pada waktu itu yang mengikuti dalam rombongan itu saudaraku, yang jumlahnya sangat besar saudaraku. Ini yang pertama tentang 10 perintah langsung didengarkan oleh bangsa Israel. Namun untuk ketetapan-ketetapan dan perintah lain itu diberikan kepada Musa saudaraku, dan tidak didengarkan oleh seluruh bangsa Israel. Jadi peristiwa ini yang perlu kita dapatkan saudaraku. Jadi ada 2 hal. Ada yang secara langsung didengarkan oleh umat, ada yang tidak secara langsung melalui Musa. Itulah perintah dan ketetapan-ketetapannya saudaraku. Dan dari 2 loh batu itu, 10 perintah itu saudaraku, itu juga terbagi menjadi 2. Perintah pertama sampai keempat itulah hubungannya dengan kepada Bapa Yahweh saudaraku. Di sana tertulis, akulah Yahweh Elohimmu, tidak boleh ada ilah lain. Kemudian tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun. Kemudian jangan menyebut nama Yahweh Elohim dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Itu berbicara tentang hubungannya kepada Bapa Yahweh. Dan dilanjutkan dengan 5-10, hormatilah orang tuamu, dan seterusnya. Itu berbicara kepada sesama manusia. Inilah suatu perintah pokoknya saudaraku, yang intinya dan kemudian dijabarkan dalam pelaksananya di dalam ketetapan-ketetapannya. Selanjutnya saudaraku, yang perlu kita dapatkan juga bahwa hal ini juga disampaikan oleh Adonai Yeshua HaMashiach tentang bahwa Torah itu apa isinya. Juga sama saudaraku, di dalam kitab Matius 22 ayat 37-40 dikatakan tentang kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang pertama.
Dan perintah yang kedua adalah kasihlah sama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Juga terbagi menjadi dua, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Nah, bagian dari kita adalah untuk melaksanakan, tentu yang kita laksanakan di dalam proses iman kita, dalam menjalankan semua ini diawali tentu tentang iman di dalam 10 perintah dulu, saudaraku. Kita pahami dan kita lakukan, dan baru kita memahami tentang perintah-perintah yang lainnya. Karena juga itu menjadi suatu prioritas, saudaraku. Saudaraku, selanjutnya saudaraku, dikatakan juga di sini, kamu harus berjalan dalam segala jalan yang telah Yahweh Elohimmu perintahkan kepadamu, supaya kamu dapat hidup dan hal itu baik. Jadi kita akan hidup apabila kita melakukan perintah-perintah itu, saudaraku. Sehingga kita di dalam kehidupan sekarang, kita lihat banyak manusia-manusia yang belum paham tentang hal ini. Berarti dia tidak hidup, saudaraku. Mereka adalah mayat-mayat rohani, saudaraku. Secara fisik memang hidup, tetapi rohnya mati, saudaraku. Inilah yang harus kita benahi dalam kita menjalani kehidupan ini. Memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Tantangan kita, setan berupaya terus untuk menggoda atau mempengaruhi, menipu manusia untuk tidak melakukan tentang apa yang Bapak Yahweh perintahkan ini. Dan inilah bagian kita. Kita perlu dengar-dengar firman dan kita perlu mendapat pengajaran, saudaraku. Dan itu untuk diaplikasikan. Kita juga jangan gentar dengan menghadapi kehidupan ini. Jangan saat kita mendengar firman kita aminkan. Begitu kita menghadapi kehidupan, lupa semuanya itu, saudaraku. Jadi kelas iman kita adalah kelas benih yang ditabur di atas bebatuan, saudaraku, yang tumbuh sebentar dan mati layu. Itulah yang Yeshua pesankan tentang kita melakukan perintah dan ketetapan, harus jatuh kepada benih itu di tanah yang subur dan akan tumbuh menghasilkan buah. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus kita dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajah kepada yang memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapannya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.